tidak ngasih apa itu namanya, tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, begitu juga kawan-kawan diaspora di seluruh belahan dunia. Kita ketemu lagi hari ini untuk membahas hal yang cukup menarik, sebagaimana asumsi atau prediksi pada waktu itu ada gugatan seorang mahasiswa yaitu Almas Sakibiru yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara yang terkenal. Perkara itu dicatat oleh sejarah, saya kira akan dicatat oleh sejarah dan akan menjadi pelajaran pembahasan terus-menerus dan sepanjang adanya Republik Indonesia ini, yaitu tentang gugatan terhadap pasal-pasal yang menjadi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu tentang batasan umur minimal. Di pasal yang digugat itu jelas secara norma yang mengatur seseorang boleh maju atau dicalonkan atau mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik apabila memenuhi syarat umur, yaitu 40 tahun, minimal 40 tahun. Nah, pasal inilah yang digugat oleh saudara Almas, yaitu umur 40 tahun, tahu ya pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Yang padahal banyak lagi gugatan-gugatan yang pada tidak hanya perkara nomor 90, ada 4 perkara yang semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang sama-sama kita ketahui ditolak Mahkamah. Tapi untuk perkara gugatannya seorang yang namanya Almas, ya kan, ini dia dikabulkan. Yang ini yang menjadi heboh, yang ini juga menjadi pemicu gerakan-gerakan intelektual, gerakan pejuang demokrasi, pejuang kedaulatan rakyat, termasuk diantaranya yang baru kita bahas tadi, yaitu surat petisi baik dari UGM maupun dari UI. Tapi sebelumnya ada pada waktu yang bersamaan ada petisi Juanda. Pada waktu yang bersamaan Gunawan Muhammad yang sampai menangis di televisi tentang betapa prihatin dan ironisnya atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya yang seolah-olah menjadi jalan, menjadi laluan bagi Gibran bisa melenggang menjadi wakil presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Hari ini misteri itu mulai terbuka pelan demi pelan. Hari itu misteri itu mulai terbuka dari yang kecil mengecil, membesar membesar. Hari ini terbuka semua apa yang dikemukakan selama ini pembela. Ya ini kawan-kawan yang pembela membuta, pembela yang membuta, pembela yang ya menurut saya tidak menggunakan akal sehat dan nurani, seolah-olah bahwa itu tidak hanya kepentingan untuk Gibran, hanya menyatakan kepentingan untuk semua, karena ini adalah gugatan norma, bukan gugatan orang per orang atau gugatan perdata. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada yang di dalam berdiri ruang vakum, ada sesuatu di balik itu. Betul nampak di permukaan bahwa seolah-olah ini gugatan norma, tapi di balik itu ada skenario, di balik itu ada hidden agenda, ada rekayasa, ada strategi, dan lain sebagainya. Sama-sama kita ketahui ini telah dibongkar oleh, saya kira, majalah Tempo, membongkarnya cukup luar biasa. Juga menjadi bahan binjangan, bahan obrolan di warung kopi, baik mulai warung kopi, tempat yang cukup terhormat, sampai ke diskusi-diskusi di kampus untuk membahas tentang persoalan ini. Bahkan ada tim khusus, ya kan? Ada tim khusus yang membahas ini, ada pasukan khusus yang sehingga memainkan peran ini
dan konon kabarnya, ini konon kabarnya, ketua tim khusus ini setelah itu dia mendapat promosi jabatan yang cukup cukup berprestasi, jabatan yang diambil, apa yang didapatkan hadiahnya seperti itu. Tapi yang terjadi, walaupun saya sendiri menyatakan bahwa pendaftaran Gibran menjadi wapres itu masih cacat secara norma, masih cacat secara konstitusional, tidak ada legitimasi. Kenapa menurut saya keputusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan betul dengan putusan-putusan yang sebelumnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Dasar kita, pasal 20 Undang-Undang Dasar kita. Karena Mahkamah Konstitusi, kuncinya sekali lagi, Mahkamah Konstitusi adalah bukan lembaga yang diberikan amanah atau diberikan mandat oleh konstitusi kita untuk membentuk norma. Apa yang terjadi dengan tersebut, prasa tersebut adalah norma. Seharusnya norma prasa itu ada dibentuk oleh namanya DPR, yaitu di pasal kekuasaan membentuk undang-undang di tangan DPR dan dibahas bersama Presiden. Atau pada waktu itu, kalau tidak mau menimbulkan debat konstitusional yang berpanjangan, saya juga sudah menganjurkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perpu untuk melegitimasi, untuk melegalitas keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi jalan itu tidak diambil. Sama-sama kita ketahui juga bahwa setelah putusan itu Gibran mendaftar. Pada proses pendaftaran itu, pada tanggal pendaftaran itu, dari tanggal 18 kalau tidak salah, dari tanggal 18 sampai ke tanggal berapa, 1 minggu tersebut, yaitu tanggal 25, aturan yang dibuat oleh KPU belum berubah sama sekali. Ini yang menurut saya kejahatan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Dia melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Berbeda dengan kami pada waktu mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada waktu itu. Kami tidak diterima dengan alasan, walaupun alasan yang masih menurut kami lemah, masih alasan yang bisa diperdebat. Berbeda dengan alasan yang dilakukan terhadap Gibran. Alasannya tidak ada perdebatan sama sekali. Tidak ada celah hukum sama sekali karena aturannya belum dirubah oleh kawan-kawan KPU belum merubahnya pada waktu itu. Tapi tetap saja KPU memutuskan. Tapi kita tidak membicarakan itu. Hari ini ternyata Saudara Almas mengajukan gugatan, yaitu gugatan, ada 2 gugatan. Yang pertama, gugatan merasa Almas bahwa Gibran tidak mengucapkan terima kasih. Yang kedua, gugatannya adalah menjadi wan prestasi. Artinya gugatan wan prestasi ada ingkar janji, ada prestasi yang telah dilakukan, prestasi yang telah dilakukan oleh Almas, tapi tidak ditunaikan juga prestasi sebaliknya oleh yang namanya Gibran. Itulah wan prestasi. Itu kita bisa lihat hari ini, ada beberapa media menyatakan mengutip apa yang dilakukan oleh saudara yang namanya Almas. Ini ada di Kompas TV, bahkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat mengikuti debat perdana diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Jakarta Convention Center JCC pada Jumat 22 Desember 2023. Sumber tangkapan layar Kompas. Solo Kompas TV, Humas Pengadilan Negeri PN Negeri Surakarta Bambang Arianto mengatakan sidang perdana gugatan prestasi yang diajukan oleh mahasiswa bernama Almas Sakti Biru terhadap Gibran Raka Buming Raka tanggal 15 Februari 2024. Ini digelar 1 hari setelah pemilu kita berlangsung. Sidang pertama 15 Februari 2024, kata Bang melalui pesan tertulis Kamis pada tanggal 1 Februari 2024. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Surakarta, sidang perdana tersebut akan digelar di ruang Ali Sadi PN Surakarta. Bambang menjelaskan ini merupakan gugatan kedua yang dilayangkan oleh Almas. Gugatan pertama yang merupakan gugatan sederhana dengan nomor register 2-PD-G-S-2024 PN SKT dinyatakan dismissal. Proses dismissal gugatan ini setelah gugatan sederhana yang diajukan Almas dengan nomor 2 tadi dikeluarkan penetapan dismissal bukan merupakan gugatan sederhana, jelas Bambang. Dia mengatakan gugatan sederhana tapi ternyata bukan, maka didismissal oleh pengadilan. Memang pengadilan punya hak untuk mendismissal.
Almas kemudian mengajukan gugatan biasa pada tanggal 29 Januari 2024 dan telah terdaftar dengan perkara nomor 25 garing PDTG garing 2024 PN-SKT. Ini artinya sah resmi, saya kira sah resmi terjadi gugatan ini. Dan Almas juga merupakan penggugat batas usia tadi sebagaimana saya kemukakan. Jadi saudara-saudara, itu walaupun memang mereka menuntut, karena setiap gugatan wan prestasi itu wajib ada ganti rugi. Dia menuntut ganti rugi itu 10.000. Ini masalah ganti rugi tidak masalah, yang penting ada nilai nominal. Termasuk meminta ganti rugi Rp1 pun boleh. Bahkan dari Rp1 sampai angka tertinggi itu adalah boleh secara hukum perdata. Oleh karena itu saudara-saudara, ini misteri sudah mulai terbuka. Ternyata Gibran melakukan tindakan wan prestasi atas tindakan dan perbuatan hukum yang diajukan oleh Almas Sakibiru di Mahkamah Konstitusi. Artinya klop selama ini saya kira akhirnya tidak ada perdebatan bahwa memang keputusan kita menyatakan keputusan perkara nomor 90 itu adalah memang jalan untuk Gibran maju sebagai calon wapres, dan ini berpasangan dengan yang namanya Pak Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita mau melihat putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana saya juga kemukakan tadi, baik menurut saya masih cacat secara legal, cacat secara legitimasi, tapi keputusan itu membuktikan bahwa keputusan itu adalah pelanggaran kode etik yang nyata, yaitu dengan keputusan MK yang diketuai oleh Prof. Jimli, dan akibat dari pelanggaran yang nyata-nyata terhadap pelanggaran etik tersebut, Ketua MK diturunkan jabatannya. Jadi Ketua MK menjadi anggota biasa Mahkamah Konstitusi, bahkan dia tidak boleh mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan persoalan ini. Saya kira saudara-saudara, ini hari-hari ke depan ini menjadi cukup menarik untuk kita bahas. Saya kira untuk dibahas DPR, saya perlu untuk melakukan fungsi pengawasannya, bila perlu membuat hak interpelasi atas putusan sebagaimana yang diajukan oleh sahabat saya Masinton, ya kan, untuk pada waktu itu untuk mengajukan hak interpelasi dengan bukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Almas ini bisa menjadi jalan untuk mengajukan gugatan interpelasi. Bahkan bisa langsung, tidak hanya interpelasi, bisa langsung juga Masinton untuk mengajukan dan kawan-kawan untuk hak menyatakan pendapat. Angket, ya udah, kalau mau melalui angket nggak apa-apa. Angket, setelah itu mengajukan hak menyatakan pendapat. Saya kira itu misteri selama ini telah terbuka. Ini memang negeri kita ini sungguh memalukan. Praktek-praktek konstitusi kita, praktek-praktek kenegaraan kita, praktek-praktek demokrasi kita mulai tercoreng luar biasa sejak rejimnya Jokowi ini. Saya kira sekali lagi saya mengingatkan betul Pak Jokowi, jadilah negarawan. Untuk menjadi negarawan simpel Pak Jokowi, simpel ya Pak Jokowi, untuk begitu simpel, sederhana sekali Pak Jokowi, yaitu segera Pak Jokowi untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kan setelah itu kita dukung Pak Jokowi untuk bila perlu 24 jam berjuang bersama Pak Prabowo dan bersama dengan Gibran untuk memenangkan pertarungan ini. Tinggal beberapa hari lagi, masih ada waktu. Tapi kalau tidak mau mundur, Anda sebagai Presiden Indonesia akan tercatat presiden yang meninggalkan legasi yang tidak baik, presiden yang meninggalkan yang dianggap terlalu cawi-cawi dalam persoalan demokrasi dan pemilu, presiden dianggap melanggar konstitusi, presiden yang dianggap melanggar kedaulatan rakyat, presiden yang dianggap melanggar undang-undang tentang kepemiluan. Saya kira Pak Jokowi masih ada waktu Anda. Pak Jokowi masih ada waktu Anda. Pak Jokowi masih ada waktu Anda. Saya takut nanti Anda dihentikan oleh gerakan rakyat semesta. Jangan sampai terjadi. Karena contohlah presiden-presiden di negara lain. Karena bisa juga presiden diadili setelah tidak menjabat lagi menjadi presiden. Saya kira kita tidak ingin mengulangi peristiwa-peristiwa itu. Terima kasih. Pesan ini memang khusus untuk saya sampaikan, pesan terbuka kepada Presiden Jokowi.
atau Presiden Joko Widodo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.